Hai guys, welcome back to our channel. Kami dari Pradita University, mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalan. Halo teman-teman, nama saya Martinus Immanuel Chandra, kelas A, NIM saya 2010 10 40, jurusan Culinary Art 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rans Sebastian Lai, saya dari kelas A, dan nomor NIM saya adalah 2010 1008. Saya dari jurusan Culinary Art 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rohadatul Aisyah Misah. Saya dari kelas A dan NIM saya adalah 2010 1027. Saya dari jurusan Kuliner 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ken Satria Dharma Visena. Saya berasal dari kelas A, NIM saya adalah 2010 1013. Saya berasal dari jurusan Culinary Arts angkatan 2020. Semuanya, perkenalkan nama saya Helena Halim. Saya dari kelas A, NIM saya 2010 1039. Jurusan Culinary Art angkatan tahun 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonita dari Culinary Art kelas A. NIM saya yaitu 2010 1007. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salwa. Saya dari kelas A, NIM saya 2010 1004. Saya jurusan Culinary Art angkatan tahun 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Chanata. Saya dari kelas A, NIM saya 2010 1043. Saya jurusan Culinary Art angkatan 2020. Apakah masih cinta dengan budaya Indonesia? Jawaban saya iya, karena budaya Indonesia itu harus dilestarikan. Dan jika tidak kita lestarikan, maka budaya Indonesia akan hilang dan tergantikan oleh budaya luar. Jawaban saya adalah ya, karena kita adalah anak Indonesia yang harus mencintai segala budaya yang ada di Indonesia dan menjaga agar tidak tergantikan dengan budaya negara lain. Masih sangat cinta. Karena menurut saya budaya Indonesia lebih menarik daripada budaya luar. Iya, karena jika kita tidak mencintai budaya kita sendiri, mungkin di masa yang akan datang, budaya yang kita miliki bisa menghilang karena tidak ada yang melestarikannya. Ya, saya sangat mencintai budaya yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya yang beraneka ragam. Sebagai warga negara, saya harus bangga pada budaya yang ada di Indonesia. Jelas saya mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangatlah unik, eksotik, dan beragam. Hal tersebut yang membuat suatu keindahan di mana semua orang akan takjub melihatnya. Ya, saya sangat mencintai budaya Indonesia yang sangat unik dan beragam, yang menurut saya budaya negara kita memiliki keunikannya sendiri dibanding beberapa negara lainnya. Sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga terhadap budaya Indonesia yang menurut saya banyak hal positif di dalamnya. Jawabannya pasti iya, karena di mana kita berdiri, kita dilahirkan di sebuah negara, kita akan kemana saja, walaupun kita akan kembali ke negara itu karena kita telah terikat sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak dari dulu. Apa pro dari masuknya budaya asing ke Indonesia? Kita dapat mengenal budaya dari barat yang dimana negaranya itu lebih maju dan berkembang, mulai dari makanan hingga teknologi. Muncul budaya baru dalam masyarakat Indonesia, memperkaya keragaman budaya Indonesia, meningkatkan informasi terhadap budaya lain. Kita dapat mempelajari beberapa jenis budaya luar dan bisa menjadi kesempatan kita mengenalkan budaya kita keluar. Menambahnya ilmu pengetahuan kita tentang suatu hal yang baru dan bisa meningkatkan pola pikir kita tentang suatu masalah. Dengan adanya budaya asing yang masuk, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang budaya dari negara lain. Masuknya budaya asing ke Indonesia ini akan membuat pikiran masyarakat menjadi lebih luas dan terbuka. Masyarakat akan lebih banyak mengenal berbagai budaya dan bisa memperbaharuinya, sehingga akan memperkaya keberagaman budaya asli Indonesia. Kita ambil contoh negara Korea Selatan, dan contohnya lagi idol group atau aktor dan artis, mereka dituntut untuk
yang bertahun-tahun lamanya mereka belajar banyak seperti aturan-aturan, vokal, dance, acting, dan juga tentunya saja belajar attitude yang baik. Pelatihan mereka bertahun-tahun menjadikan mereka bintang atau artis yang sangat berkualitas. Kita bisa ambil contohnya di BTS dan film Parasite. BTS dilatih bertahun-tahun dari agensi kecil dan sekarang sudah berkarir 7 tahun lamanya, menjadikan idol yang sangat-sangat terkenal dan mencetak rekor dari benua Asia tentunya saja, seperti menjadi perwakilan PBB, masuknya dia ke Grammy dan market musiknya di Eropa, Amerika, dan negara lain, yang menjadikan BTS ini adalah aset negara Korea Selatan. Dikarenakan selama masanya pandemi ini, BTS menyumbang pemasukan ekonomi Korea lumayan sangat besar. Dan di film Parasite, mereka bisa masuk Oscar. Semua yang mereka capai pasti ada campur budaya negara Korea yang menjadikan mereka seperti ini. Disiplin, taati aturan, keinginan yang lebih tinggi, dan lain-lainnya. Saat kita sebagai warga negara yang lain, gak hanya Indonesia ya, warga negara yang di Asia lah, negara Asia, kita bisa melihat ternyata negara Asia, yang dimaksud Korea Selatan itu bisa loh menembus jalan yang internasional gitu. Di negara kita kan ada Alex Monica, Anggun Cipta Sasmi gitu kan, tapi di Korea Selatan ada juga kayak BTS, Blackpink gitu kan, Secret Number yang ada ditanya di sana salah satu orang Indonesia yang bisa masuk grup Korean pop di Korea Selatan kan, menurut saya tuh keren banget gitu. Pronya itu kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengikuti jalannya mereka. Ternyata orang Asia bisa loh menembus Hollywood gitu, menembus kancah internasional gitu. Kita bisa belajar dari mereka gimana dari market musik, dari segi boy band, girl band, atau dari segi artis-artisnya gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana cara mereka dikenal dengan negara lain gitu. Dari drama kita bisa melihat mereka sering mempromosikan makanan mereka gitu. Saya yakin di sini nggak ada yang nggak tahu kimchi itu dari mana ya, karena ketika kita lihat Korean drama kita pasti tahu oh kimchi itu dari Korea Selatan gitu atau dari Korea. Ya menurut saya itu sih pronya, kita bisa melihat mereka, ternyata mereka juga bisa gitu, dan Indonesia juga bisa, karena Indonesia banyak bakat-bakat yang menurut saya standarnya tuh hampir sama gitu, cuman mungkin marketnya belum sampai ke luar negeri. Apa kontra dari masuknya budaya asing ke Indonesia? Kontranya adalah bisa menghilangnya budaya asli yang kita miliki, dan juga bisa menghilangnya kecintaan kita terhadap budaya asli dari Indonesia. Kebiasaan mengikuti gaya hidup kebarat-baratan, baik cara berpakaian dan lain-lain. Lalu hal terburuk yang dapat terjadi adalah hilangnya budaya kita sendiri. Mulai pudarnya cinta pada budaya Indonesia mulai terlupakan dan tergantikan dengan budaya asing, hilangnya rasa bangga terhadap budaya negara sendiri. Kita itu semakin tidak menghargai budaya sendiri dan lebih mendominasi untuk mengikuti budaya barat agar terlihat lebih keren dan modern. Masuknya budaya asing akan membuat beberapa pola hidup masyarakat menjadi konsumtif dan individualis. Terdapat pengaruh pada anak-anak milenial atau para generasi muda yang mungkin menganggap jika budaya asing modern adalah suatu hal yang keren dan harus selalu diikuti. Ada banyak dari mereka yang sangat menyukai budaya luar. Beberapa dari mereka menganggap jika budaya Indonesia sudah kuno, sehingga budaya asli Indonesia akan terlupakan dan tertinggal. Yang lebih parahnya lagi, karena budaya asli Indonesia dilupakan, beberapa negara lainnya akan mengambil alih kebudayaan asli kita. Tidak semua orang dapat menyaring budaya asing yang masuk dengan baik. Akan dapat berdampak buruk bila menerima budaya asing tersebut tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Entah itu akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Banyaknya anak zaman sekarang yang tidak kenal akan budayanya, negaranya sendiri, dan lebih memilih budaya luar asing yang mungkin menurut mereka lebih keren dibanding budaya negaranya sendiri. Padahal itu salah. Budaya di Indonesia sangatlah unik dan beragam. Kita sebagai anak bangsa yang berpendidikan,
kita harus bisa lebih memilih budaya mana yang bisa kita ikuti dan tidak. Kita harus mengambil sisi positifnya, negatifnya bisa kita buang atau kita pelajari untuk memperbaikinya. Kontranya itu adalah ketika saya contohin saya diri sendiri aja ya, ketika saya terlalu mengidolakan negara A sehingga saya mengcopy semua yang ada di negara A, saya jadikan itu diri saya. Padahal Indonesia itu banyak sekali budaya dan orang juga berbeda-beda, tapi saya lebih memilih untuk menjadi hasil kopian keduanya dari negara si A yang mungkin saya idolakan orangnya atau gimana, sehingga saya mengambil semua budayanya dan lupa akan jati diri saya. Beberapa yang saya lihat adalah itu. Dan kontranya itu mungkin sebenarnya itu bukan kita, tapi kita ingin menjadi itu punya kita. Karena kita terlalu fanatik untuk mengidolakan itu, mengidolakan tersebut terlalu fanatik sehingga kita ingin menjadikan itu milik kita. Yang kedua adalah ketika seseorang tidak peduli lagi dengan karya-karya yang ada di Indonesia. Film-film di Indonesia tidak kalah untuk film Hollywood. Kita punya pemain yang sangat bagus, pemain film ada Joe Taslim, Reza Rahadian, Iko, dan lain-lain, Chelsea Aisen, Bunga Citra Lestari gitu. Kita banyak sekali pemain yang lumayan bisa di standarisasinya tuh bisa standar yang ada di internasional gitu. Mungkin memang marketnya belum sampai ke sana, cuman karena kadang orang lebih memilih untuk di luar, mereka melupakan yang ada di Indonesia, yang sebenarnya juga di Indonesia banyak juga loh yang berjuang. Nah, menurut aku tuh itu yang paling penting sih menurut saya, karena kadang karena kita lupa dan kita juga melabel negara kita sendiri bahwa negara kita tuh selalu kalah, apa-apa selalu kalah dan negara lain selalu unggul. Kita selalu kayak menaikkan negara lain, tapi kita lupa untuk menaikkan negara kita sendiri. Kadang ada satu orang mungkin dia melihat satu karya yang jelek, jadi dia tuh menyamaratakan semuanya. Kamu tahu gak sih, si ini jelek banget, jadi orang kira kayak iya sih, namanya juga orang Indonesia ya, pasti karyanya jelek-jelek. Dan menurut saya itu pemikiran yang salah. Karena kalau kamu udah ngomong seperti itu, kamu berarti udah melabelkan seseorang, kamu udah melabelkan sebuah negara, kamu udah memberikan stereotype. Stereotype-nya yaitu, oke, negara Indonesia gak punya karya yang bagus. Padahal menurut saya banyak banget karya-karya Indonesia yang bagus, karya anak bangsa yang bagus. Kita ada sutradara Raditya Dika, Mbak Upi, Joko Anwar, yang bahkan filmnya itu mendapatkan penghargaan yang ada di luar negara, di luar negeri maksudnya, yang bahkan ditayangin di luar negeri pakai bahasa Inggris. Terus kita ada Ernest Prakarsa, kita ada Pak Manus Cupunabi, dan menurut saya mereka adalah orang-orang yang hebat juga. Kalau misalnya mau disandingin karyanya bisa juga gitu, cuma mungkin market kita belum sampai untuk ke luar negeri. Tapi yang bisa saya bilang adalah berusaha untuk kita mendukung karya anak bangsa, karena kalau misalnya nggak ada yang dukung, nggak tahu siapa yang dukung lagi gitu. Karena kita hanya bisa membuat sesuatu, membuat negara kita berdiri, yaitu kita sendiri gitu. Menurut saya seperti itu sih kontranya kurang lebih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.